Bismillahirrahmanirrahim. Khilafah itu seperti apa di dalam kitab-kitab para ulama? Saya ingin kutipkan beberapa poin ini di dalam kitab Hidayatul Murid li Jauharatit Tauhid. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, kata beliau, anna nasbal imami minal wajibati 'alal ummah wal furudil kifaiyah fil jumlah. Sesungguhnya mengangkat imam itu termasuk kewajiban atas umat. Imam di sini dengan khilafah itu mutaradifah, sinonim. Nanti kita lihat kenapa sinonim itu ya. Di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang ada takmilahnya Al-Muti'i, di situ dikatakan khilafah, imamah, imaratul mukminin mutaradifah. Sama maknanya. Kecuali nanti ada indikasi yang memalingkan ke makna yang lain. Jadi ini kewajiban, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, fayukhatabu bidzalika jami'ul ummah. Maka semua umat itu diseru untuk menegakkan itu, min ibtida'i mautihi alaihi salatu wassalam. Kewajibannya itu muncul sejak dari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau sampai 3 hari tidak dikuburkan. Kaum muslimin sibuk mengangkat pemimpin. Sampai kapan kewajibannya itu? Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Sehingga kalau dikatakan, oh ini sekarang sudah nggak wajib lagi lah, ada seorang syekh misalnya ngomong begitu, maka itu ucapan yang nggak pas. Kewajiban itu tetap sampai hari kiamat. Beliau katakan juga, wala farqa baina zamanil fitnah wa ghairih. Nggak ada bedanya apakah zaman itu zaman fitnah, zaman kisruh, zaman kegaduhan misalnya, maupun zaman itu tenang. Ya, kalau sudah tenang nggak apa-apa lah. Tidak begitu. Wa hadza madhhabu ahli sunnah wa aktsaril mu'tazilah. Dan inilah pandangan madhab ahlu sunnah. Jadi kalau ngaku ahlu sunnah itu menolak ini keluar dari kitab Jauharatit Tauhid ini. Bahkan kalau mengaku mu'tazilah sekalipun, mayoritas mu'tazilah juga sama pandangannya. Terus yang menolak ini kemana golongannya? Ngaku Syiah juga sama pandangannya. Ini anak buahnya mungkin mengambil pendapatnya Al-Asom dari kalangan Mu'tazilah, memang mengatakan nggak wajib. Itu pertama. Kedua, saya ingin kutipkan di dalam kitab Madhab Syafi'i, ya, Al-Fiqh Al-Manhaji. Beliau katakan, mengangkat imam dengan bentuk yang engkau lihat, yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Jadi ada ketentuannya, realitasnya seperti apa, konsepnya seperti apa, itu dijelaskan di kitab-kitab para ulama. Jadi tidak mengacu ke misalnya Hizbut Tahrir atau FPI atau apa, tidak. Di kitabnya para ulama itu sudah ada konsepnya. Mau ngambil ke ulama yang lebih dulu lagi kayak misalnya Imam Al-Mawardi juga silahkan. Itu adalah hukumnya wajib itu ya. Wajib. Jadi wajibun muta'allaqun bi'a'naqil muslimin. Itu adalah kewajiban yang terikat di pundak atau di leher kaum muslimin haitsu makanu, dimanapun mereka berada. Fa'illam yanhadu bihi tahqiqan li amrillahi azza wa jal ba'u jami'am bi'ithmin kabir. Kalau mereka nggak berupaya, nggak bangkit untuk merealisir perintah Allah Ta'ala ini, mereka semuanya itu menanggung dosa yang besar. Nah, ini di kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau juga sama pandangannya. Waqtalafu fi wujubil imamah. Memang ya, mereka itu berbeda pendapat tentang wajibnya imamah, yang maknanya khilafah ya. Faqalan nasu kulluhum illal asom la budda min imam. Maka seluruh manusia mengatakan semuanya itu kecuali al-asom.
Al-Asam ini salah satu tokoh Mu'tazilah. Mereka mengatakan la budda min imam. Tidak bisa tidak mesti ada imam, ada khalifah. Waqala Al-Asam, sementara Al-Asam mengatakan lau takafan nasu anit tadzalum, seandainya manusia itu bisa menjauhkan diri dari kezaliman, tidak saling menzalimi, lastaghnau anil imam, niscaya mereka enggak perlu imam. Jadi kalau misalnya terkenal ungkapan Al-Asam itu menyatakan khilafah enggak wajib, itu juga kurang tepat. Al-Asam sendiri mengatakan nggak wajib itu kalau manusia itu semuanya bagus. Sudah nggak ada kezaliman, nggak perlu imam. Ini ungkapan Al-Asam di kitab Maqalat Al-Islamiyin, karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini dari kalangan sufi. Saya ungkapkan juga, yang kalau di Martapura ini sering disebut sebagai Al-Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ini di samping ahli tasawuf, ya, juga sangat alim di dalam masalah syariat. Ada kitab beliau yang bagus dibaca, kitab Al-Mizan. Beliau di situ mengutip berbagai macam pandangan fikih. Kata beliau, ittafaqal a'immah ala annal imamah fardun. Para imam telah bersepakat bahwasanya imamah itu adalah sebuah kefarduan. Wa annahu la budda lil muslimina min imamin, dan hendaklah tidak boleh tidak bagi kaum muslimin itu harus ada imam. Yuqimu sya'iraddin, yang imam ini akan menegakkan syiar-syiar agama, kemudian membela orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim. Nah, yang di sini kemudian beliau tegaskan maksud imam di sini itu tidak lain adalah khilafah. Ini indikasinya. Wa ala annahu la yajuzu ayyakuna 'alal muslimin, dan para imam itu juga sepakat, ya, maksudnya imam-imam madhab sepakat bahwasanya tidak boleh bagi kaum muslimin itu fi waqtin wahidin, dalam satu waktu, fi jami'id dunya, di seluruh dunia, imamani, ada dua imam. Jadi ini kadang orang membelokkan, itu kan imam dalam makna khusus, artinya pemimpin. Kita sudah punya. Tapi lihat ini penjelasan para ulama. Nggak boleh ada dua imam pada satu waktu di seluruh dunia. La muttafiqani wa la muftariqan. Tidak boleh walaupun mereka bersepakat ataupun mereka berbeda pendapat. Jadi sebetulnya pembahasan ini sudah jelas. Kalau mengacunya ke kitab-kitab para ulama dulu. Makanya ini yang kemudian ketika mau membantah nggak bisa, ya pakai rekontekstualisasi. Jadi jangan dibaca beginilah. Karena kalau dibaca begini ketemunya jadi wajib. Selanjutnya saya ungkapkan juga di Syarah Sahih Muslim. Ini Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Secara jelas beliau ungkapkan khalifah. Kalau yang tadi itu masih orang bisa ngeles, oh itu kan imam bukan khalifah. Padahal imamnya tadi juga harus satu. Nah, Imam An-Nawawi katakan wattafaqal ulama ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin. Para ulama telah ittifaq, bersepakat bahwasanya tidak boleh diangkat dua orang khalifah di dalam satu waktu. Sawaun ittasa'at darul Islam amla, sama ada apakah negara Islam itu luas ataukah tidak. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini kalau yang tadi itu ulama-ulama mungkin Timur Tengah, ini ulama Indonesia. Syekh Haji Sulaiman Rasyid, bukunya ini cukup terkenal dulu, nggak tahu sekarang. Kata beliau, fardu kifayah atas umat Islam sedunia berusaha mencari jalan untuk menyatukan pimpinan. Ini tetap kewajibannya itu hingga tercapai tujuan yang diinginkan, yakni bersatunya seluruh umat Islam di bawah pimpinan seorang khalifah. Jadi kalau bicara kitab-kitab para ulama dari dulu sampai yang era sudah merdeka, yakni
Di fikih Islam ini pandangannya ya begitu. Terus bagaimana kondisi sekarang ini? Ya tadi itu kita bicara hukum Islamnya begitu. Kalau ada yang lain jangan katakan itu sebagai hukum Islam. Jangan kita nisbahkan pandangan lain itu kepada Islam.